Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Understanding by Design. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Anggun Harum Melati, Aprilia Nurul Puji Lestari, Arina Khairunisa, Arlia Melati Putri, dan Arvina Frida Karela. Buah duku, buah rambutan, masak satu di tengah hutan. Izinkan kami mempresentasikan Understanding by Design. Baik, di sini kami akan mempresentasikan Understanding by Design atau biasa disebut dengan UBD. Understanding by Design adalah model pengembangan kurikulum yang berfokus pada tujuan pembelajaran. Artinya, Understanding by Design ini mengupayakan untuk fokus pada tujuan pembelajaran dalam setiap kelasnya itu apa. Kemudian model UPD atau Understanding by Design digunakan sebagai pendekatan untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Baik, setelah kita memahami pengertian dari prinsip Understanding by Design, kali ini kita akan lanjut membahas mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah rancangan pembelajaran berdasarkan prinsip Understanding by Design atau UBD. Jadi, di dalam UBD ada 3 tahapan penting yang harus dilalui oleh pendidik. Yang pertama adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti penilaian atau menentukan asesmen yang akan digunakan. Yang ketiga, rancangan kegiatan pembelajaran. Nah, di setiap tahapan ini memiliki tantangan tersendiri. Namun, integrasi ketiganya menjadi kunci sukses dalam prinsip Understanding by Design. Nah, dari ketiga tahapan tadi, mari kita kupas dulu tahapan yang pertama, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Jadi, di dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan ini sama halnya dengan menentukan hasil belajar peserta didik. Jadi, pendidik harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Jadi, di tahap ini, guru harus jelas dalam menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa di akhir pembelajaran. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, di dalam UBD ini, UBD menekankan aktivitas transfer, yaitu apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupan. Jadi apa yang sudah diperoleh oleh peserta didik itu sendiri nantinya bisa diterapkan atau diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan, tahap selanjutnya adalah menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, menunjukkan bukti bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diinginkan adalah berdasarkan hasil penilaian, di mana penilaian dilakukan berdasarkan tugas proyek, tugas kuis, ataupun tes. Selain itu juga penilaian bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Tahap ketiga yaitu merencanakan pembelajaran. Selama ini, merencanakan pembelajaran adalah langkah awal dalam mendesain pembelajaran. Namun, dalam UBD ini merupakan langkah terakhir, di mana rencana pembelajaran melingkupi strategi, metode, teknik, media, maupun model pembelajaran dilakukan setelah mengetahui tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, dan juga penilaian seperti apa yang akan dilakukan. Baru kita dapat menentukan model pembelajarannya, sehingga diharapkan rencana pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang kita buat itu bisa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Materi selanjutnya ialah contoh penerapan Understanding by Design dalam pembelajaran matematika SD pada fase A. Yaitu yang pertama, menentukan capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran ialah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran.
Capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran. Lalu, selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ialah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan kemungkinan mengumpulkan bukti yang dapat diamati dan diukur melalui asesmen, sehingga peserta didik dapat dipantau ketercapaiannya. Pada capaian pembelajaran atau CP matematika di SD fase A ialah pada elemen pengukuran pada akhir fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Peserta didik dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Setelah menentukan capaian pembelajaran, kemudian menentukan tujuan. Pada tujuan yang ditetapkan, peserta didik mampu membandingkan berat dan panjang benda secara langsung melalui percobaan yang dilakukan. Peserta didik mampu memahami konsep pengukuran panjang benda menggunakan satuan baku dan tidak baku melalui pengalaman belajar. Tadi oleh teman-teman saya mengenai salah satu tahap atau langkah dalam UBD yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjabarkan nih pemahaman-pemahaman apa yang akan dicapai oleh peserta didik dari tujuan yang telah dirumuskan. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu secara komprehensif terkait materi, ukuran satuan berat dan panjang suatu benda. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memaknai tentang panjang benda menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, dari pemahaman ini, alangkah baiknya kita memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik sebelum kita masuk ke tahap kegiatan inti dalam pembelajaran. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama bisa nih kita berikan pertanyaan pemantik, yaitu anak-anak pernah tidak ya terlintas di pikiran kalian mengenai beberapa benda yang ternyata bisa diukur. Nah, lanjut lagi. Benda-benda apa saja ya yang bisa diukur di kelas ini? Benda-benda apa saja yang bisa diukur? Nah, jika sudah sebutkan bendanya, bisa kita tanyakan kembali, lalu menggunakan apa ya nak kita bisa mengukur benda-benda tersebut? Nah, itu sudah masuk ke konsep pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Mungkin mereka akan menjawab meteran dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya bisa kita tanyakan lagi, jika tidak memiliki meteran atau penggaris, kita bisa mengukur barang atau benda menggunakan apa ya anak-anak? Nah, dari pertanyaan tersebut sudah dapat konsep mengenai pengukuran panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, begitu ya teman-teman untuk kita menggali pemahaman peserta didik mengenai materi tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan. Nah, dari pengalaman belajar tersebut, diharapkan peserta didik dapat memahami bahwa setiap benda itu memiliki ukuran. Nah, baik itu panjang pendek atau besar kecil, baik itu berat atau ringan, tinggi atau rendah, dan lain sebagainya, dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku, yaitu satuan baku menggunakan meteran, menggunakan penggaris. Nah, jika untuk satuan tidak baku bisa menggunakan jengkalan atau dengan langkah kaki atau menggunakan benang ataupun tali. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.